Ya, kita akan lanjutkan. Tadi saya sudah kode dulu, Bang. Kita butuh respon ya. Paling tidak ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Bang Adi Prayitno itu ya. Memang untuk mengamankan partai yang menuju ke nanti 2024. Ingin ada kemudian romansa-romansa baru lagi sesuai dengan 2019 kemarin, termasuk juga kemudian kotel efeknya ternyata justru malah meredupkan AHY meskipun tujuan utamanya adalah menyelamatkan partai. Nah, ya, pertama kami respon dulu ya, Mbak. Terkait dengan ini kita bisa sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak SBY ini meskipun awalnya konteksnya adalah internal, tapi kemudian karena bocor keluar ya dan menjadi pembahasan publik sampai dengan hari ini, ya bagi kami sebenarnya ada satu efek yang sangat-sangat positif gitu. Ini kenapa? Ini kemudian publik ini menjadi aware gitu. Kita semua di Indonesia menjadi aware ya. Ada upaya-upaya atau ada pihak-pihak tertentu yang berupaya tadi melakukan konsolidasi seakan-akan hanya maksimal boleh 2 pasang dan seakan-akan mereka yang bisa baku atur gitu. Tadi katanya ya kan? dugaan, Bang. Nggak, makanya kan dugaan. Nggak, ini kan tadi kami sampaikan. Sehingga jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan hal seperti ini, mereka jadi kemudian mundur gitu loh. Oke, wah jangan nih, jangan sampai nih gitu. Karena wah kalau kita buat gini udah ketahuan misalnya, ini kan misalnya konon kan informasinya itu satu. Bang Zaki, sebentar, saya potong dulu sampai situ dulu ya. Ini belum, ini panjang nih, soalnya Bang Adi kan panjang. Soal 2 paslon dulu Bang, kita fokus dulu ke situ ya tadi Bang Zaki ya. Belum, soalnya nanti biar selesai dulu dari saya, nanti kita dalamin lagi. Sedikit saja ya Bang ya. Pertama itu, kemudian yang kedua adalah terkait dengan bicara mengenai ini kan terkait dengan kepentingan rakyat, kita lihatnya bahwa rakyat inginnya sebisa mungkin lebih dari 2 pasangan calon. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat di situ juga bicara Pak SBY sebenarnya tuh kalau kita bicara mengenai kaitan dengan Mas AHY sebenarnya hasil Rapimnas kami jelas ya bahwa kader-kader para pimpinan Partai Demokrat, kemudian para wakil rakyat Partai Demokrat, ada 3.000 orang berkumpul di situ mewakili seluruh Indonesia, menyerahkan sepenuhnya kepada Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat untuk menjajaki koalisi. Jadi memang dikendali dan komandonya di Mas AHY selaku Ketua Umum. Meskipun nanti dari Mas AHY harus dilaporkan kepada Majelis Tinggi Partai. Nah yang kedua dari hasil Rapimnas itu juga adalah Mas AHY diminta sebisa mungkin untuk bisa mengikuti kontestasi. Ya, Pilpres 2024 ini harapan dari kader. Meskipun kami tahu nanti akan tentu ada pembahasan di koalisi lagi gitu. Nah ini kan konteks yang kita bicara mengenai Pak SBY turun ini kan sebenarnya internal dan beliau ini sangat jarang loh tampil di momen-momen di dalam itu, lebih kepada menyapa saja. Ya, ini sampai turun gunung gitu ya? Ya sebenarnya tidak turun gunung maksudnya. Ini kan sangat jarang karena beliau mungkin juga beliau naik gunung. Selama 2 tahun ini kan beliau fokusnya tadi membela kalau bola Lavani, bisa menjadi Proliga kemarin juara Proliga ya. Kemudian yang kedua lukisan, dan banyak sekali lukisan dan banyak pakar dalam dan luar negeri yang menilai lukisan beliau ini sangat-sangat bagus gitu loh. Dan lebih fokus di situ sebenarnya. Nah Bang Zaki, gitu. sebentar saya tanyakan begini, kalau misalnya ini berandai-andai, kalau misalnya Mas AHY kemudian dipinang oleh partai lain juga, ada koalisi yang ingin mengusung Mas AHY, 2 paslon dalam kontestasi jadi bermasalah nggak? Kalau dari kami begini Mbak, Demokrat ingin mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Nah tentunya kami ingin figur dan koalisi yang kami usung nanti adalah yang membawa semangat perubahan dan perbaikan. Kita kalau bicara perubahan dan perbaikan bukan berarti, mohon maaf ya, menghapuskan semua jejak masa lalu, tidak. Apa yang baik dari eranya Pak Jokowi ya kita lanjutkan. Tapi bagi kami yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah ya sehingga masyarakat bisa lebih adil lagi kesejahteraannya, lebih merata lagi kesejahteraannya. Nah, dan pembangunan yang mengutamakan rakyat, yang tidak merusak lingkungan misalnya, ini dari kami ya itu akan kami lakukan. 2 paslon itu menurut Anda kami tidak bicara mengenai kalau paslon kan kita sudah bicara Mbak. Ini kan ada upaya ya terkait dengan 2 paslon tadi. Ini ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan merasa ya mereka lah yang bisa mengatur. Nah ini kami sampaikan, Pak SBY menyampaikan ayo kita sama-sama berupaya agar jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Oke, jadi tetap di tidak internal. mau 2 paslon meskipun dipinang ya. Karena ini tidak ada kaitannya dengan Mas AHY Mbak. Yang kita lakukan adalah di Rapimnas, di Pidato Kebangsaan itu bicara satu ya, mengenai semangat perubahan dan perbaikan. Yang kedua kita bicara mengenai kriteria capres dan cawapres. Satu punya integritas, kapasitas, elektabilitas, dan punya chemistry satu sama lain, bukan pasangan calon yang dipaksakan gitu loh. Dan yang kelima adalah punya semangat mengusung perubahan dan perbaikan. Itu tentu figur-figurnya yang kami harapkan ya selaras dengan kriteria itu, dan tidak ada pembicaraan satupun dari Mas AHY dan juga Pak SBY terkait dengan wah AHY harus menjadi saya curiga mungkin dari Edi Baskoro yang mau gitu loh. Nggak ada. Karena jadi Pak AHY kan gitu bilang loh. tokoh kader terbaik. Yang terbaik sekarang kan Pak Edi Baskoro ya. Dia pimpinan fraksi, kemudian anggota DPR RI. Kalau Pak AHY kan relatif hanya ketua partai kan.
tidak berurusan dengan agenda-agenda kenegaraan dan sebagainya. Tapi sampai Beda. Pak SBY turun gunung itu kalau Ya Bang mungkin Deddy menyelamatkan Pak Edi Baskoro. Oh, bukan Pak SBY jangan-jangan mau jadi cawapres. Nggak mungkin Mbak, karena Gimana? begini, Bang Deddy. kalau Pak SBY jelas ya, kita 2013, 2014 beliau dipaksa-paksa. Waktu itu hanya sebentar. Enggak lah, kalau Pak SBY kan nggak Bang mungkin Deddy. lagi. Saya Momentum mau melihat sebentar, beginilah. gitu. Tadi kan udah Bang Deddy panjang dulu. ya. Yang pertama saya ingin katakan saja bahwa yang dilakukan oleh Pak SBY ini, insinuasinya, tuduhannya, kemudian narasi yang dia buat itu sebenarnya sangat mencederai pemilu yang akan datang. Karena dari sekarang rakyat sudah wanti-wanti, oh nggak jurdil nih. Ketika bicara jurdil itu bicara pelaksanaan pemilu loh. Harap diingat, dan pemilu itu mulai dari pemilihan anggota DPRD kabupaten kota, provinsi, DPR RI sampai DPD, lalu pilpres, lalu pilkada, itu rezim pemilu kita. Pemilu 2024 loh. Ini satu hal yang berbeda. Ini dulu kita jelaskan ya. Ini sangat merusak pernyataan Pak SBY ini. Yang kedua, soal dua pasang calon. Tadi benar yang dikatakan Iwan. Kenapa sekarang tiba-tiba Pak SBY ribut soal potensi dua pasang calon? 2014 itu dua pasang calon tidak ada urusan. 2019 tidak ada dua pasang calon tidak ada masalah. Sekarang jadi masalah dan harus turun gunung capek-capek beliau. Bayangkan, saya nggak tahu gunung yang mana ini. Tapi kami menangkap ya bahwa ini keluarnya konsumsi internal Demokrat ini di publik ya oleh DPD Partai Demokrat adalah memang desain yang dibuat untuk membuat hiruk-pikuk politik. Untuk kemudian menjadikan Partai Demokrat. Nah, ini tuduhan serius kalau ini. Ini tuduhan serius. Ini kan asumsi dong. Saya kepala Badan Komunikasi Strategis. Tadi kan sudah. Oke. Gantian di sini respon ya. Itu kan tadi penjelasan sudah. Ini kan Terkait pandangan Bang Adi. kami. Pandangan kami ini adalah satu cara SBY membuat Demokrat menjadi relevan dalam konfigurasi kekuatan politik sekarang. Implikasinya dirasakan juga oleh PDIP, salah satu peserta untuk Pilpres 2024. Kita saja pun sampai sekarang belum sampai ke sana. Ya, jangankan bicara akan ada dua pasang calon, siapa capres kita aja belum sampai. Masih jauh Belanda. Ya, karena masih banyak yang urgen dalam pemerintahan dalam mengurus rakyat ini. Sekarang aja yang kita lihat tuh udah 4 pasang calon. Saya tidak membayangkan ada kekuatan politik yang mampu memaksa semua partai-partai ini untuk hanya 2 calon. Saya tidak menganggap itu. Tetapi saya melihat keinginan Pak SBY agar Demokrat dan kemudian ada kader Demokrat yang menjadi capres ataupun cawapres. Ya, ini kan lebih kepada upaya komunikasi yang ingin mendongkrak elektoral partai, gitu ya. Tetapi yang tidak dipikirkan karena narasi yang dibangun, insinuasi yang diciptakan itu berdampak luas terhadap pemilu kita. Harusnya kemarin itu lebih jelas disebut. Yang dimaksud dengan tidak konon bisa tidak jujur, tidak adil itu kenapa? Oke, Bang Deddy. Iya dong, ya kan penjelasan itu harus ada penjelasan itu sehingga Bang. kemudian masyarakat kita ini yang sudah begitu riuh selama 8 tahun ini tidak berimajinasi yang aneh-aneh. Bang Deddy, waktu kita tinggal 3 menit ya. Kita coba diskusinya begini ya. Ini kan tadi kan Bang Adi sempat mengatakan bahwa ini strategi saja untuk kemudian memenangkan kursi di pileg. Nah, apa kemudian yang membedakan misalnya kita berkaca waktu PDIP di 2004-2009 waktu itu kan juga sempat mengkritik pemerintahan Pak SBY, tapi 2014 menang. Nah, itu sama saja nggak sih sama ini atau bagaimana? Itu ya kita diskusikan. Kita kan tidak pernah menuduh-nuduh. Kemudian 2004. Karena kalau bicara konon, ini yang berbahaya dari pidato Pak SBY. Kalau kita bicara konon, Pak, kononnya mereka ini banyak banget yang bisa menjadi aib pemilu. Tetapi kan kita selesai. Waduh Bang, tuduhannya serius banget ini. Makanya kita tidak berkonon-konon. Oke, Bang Zaki. Gitu ya, kalau kami sederhana Mbak ya. Kita lihat era Pak SBY pemilu semua lancar, jujur dan adil, penghargaan dari dunia internasional, apresiasi dalam dan luar negeri itu satu. Jadi udah jelas komitmen Demokrat terhadap demokrasi, juga bukti yang dilakukan oleh Pak SBY ketika menjadi presiden. Nah yang kedua, beliau sebagai guru bangsa, sebagai bapak kami di Partai Demokrat ya, juga menyampaikan, ini kan di dalam internal, mengingatkan. Namanya orang mengingatkan Mbak, memberikan masukan hati-hati, namanya orang tua. Kita kan juga punya orang tua. Lah kalau ada orang tua mengingatkan, masa disalahkan langsung? Bapak jangan begitu dong, malah menuduh macam-macam. Bukan, mengingatkan. Beliau kan juga tidak merujuk pada satu atau dua belah pihak. Nah inilah kita mesti melihat bagaimana kebijaksanaan, welas asihnya beliau gitu ya. Mengingatkan kita semua agar jangan sampai salah jalan. Kalau sampai ada yang
upaya-upaya aneh tolong coba ditelusuri, hati-hati, kita hadapi bersama. Nah, ini kan lebih kepada konteksnya seperti itu. Masa orang tua nggak boleh mengingatkan? Janganlah kemudian ada masukan, ada saran dari orang tua, lalu menjadi reaktif. Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa mesti reaktif, Mbak? Kan begitu. Kecuali kalau merasa skenario-nya ada yang ketahuan gitu. Tapi yang pasti bukan Bang Deddy. Kalau Bang Deddy niatnya adalah mengingatkan, saya kira setiap saat Partai Demokrat, Pak SBY bisa ketemu dengan Presiden. Ya, saya kira sejauh ini tidak pernah. Loh, ini mengingatkan internal. Ntar dulu ini dong. internal. Ntar dulu kan, biar saya Gantian ya, sampaikan. Bang, ya? Gantian Yang kedua, Partai Demokrat punya alat untuk mengkomunikasikan itu dengan di DPR ada Bawaslu, bisa berhubungan dengan Bawaslu, KPU. Artinya sebelum kita sampai pada kesimpulan yang diawali dengan kata konon itu, yang menurut kami sangat merusak itu, ya kita punya kepentingan yang sama loh. Pemilu yang jurdil. Kita juga tidak mau misalnya ya, mudah-mudahan Tuhan merestui kita menang pemilu. Lalu kemudian sejak awal sudah di branding itu pemilu yang tidak adil dan jurdil. Kan kacau. Ya, itu kan mendelegitimasi siapapun pemenang pemilu nanti. Begitu juga Pilpres. Ya, tetapi kan memang fundamental dari semua ini kalau menurut saya adalah ya, saya ini kan juga orang komunikasi politik, Mbak, ya. Saya memang melihat bahwa ini didesain oleh Demokrat untuk menjadi relevan dalam konfigurasi politik sekarang. Dan ini juga membuktikan. Nah, ini tujuan serius kalau ini benar. Kalau memang ya. Langsung nembak, ya kan? Ini kan membuktikan kalau saya mengatakannya, ini sebenarnya Pak Presiden berpidato seperti ini itu menunjukkan kegagalan Pak AHY yang tidak mengkomunikasikan hal yang serupa. Oke, jadi karena beliau sebagai ketidakpuasan dari Pak SBY terhadap menurut saya begitu. Makanya saya bilang tadi, ketika kemarin kita dengar Demokrat akan mencalonkan kader terbaik, saya berpikir jangan-jangan bukan Pak AHY, tapi Pak Edi Baskoro. Jadi cawapres gimana kalau tidak mungkin. Beliau saya kira sudah berpikir negarawan lah. Harus ada penjelasan. Itu kan sama dengan Pak Jokowi dituduh mau jadi cawapres. Saya kira ini kan semua utak-atik gatuk yang cuma membuat gaduh gitu loh. Oke, jadi nanti kita lihatlah ya konstelasi menuju 2024 seperti apa karena masih sangat dinamis untuk menuju 2024 ya Mar ya. Masih cukup cair. Terima kasih banyak Mas Zaki, terima kasih juga Bang Deddy Sitorus. Nanti kita akan coba lihat lah ya di ujungnya akan kemana sebenarnya. Masih cukup dinamis kalau kita berbicara mengenai perpolitikan 2024 nanti. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu saja. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda.